Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Muti, NIM 5020039. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian pendidikan dan jenis-jenisnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian pendidikan. Penelitian adalah suatu proses yang sistematis dan analisis yang logis terhadap data untuk suatu tujuan tertentu. Salah satu kelompok ilmu yang mementingkan pengamatan dan penelitian disebut empiris. Pengetahuan yang valid hanya diperoleh melalui cara-cara yang ilmiah atau penelitian. Dalam ilmu-ilmu empiris terdapat 3 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Kebenaran yang diperoleh melalui penelitian ditemukan melalui proses ilmiah yang meliputi perumusan masalah, penyusunan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan pengertian tadi, penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Baiklah, materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian. Dilihat dari sudut data yang diperoleh, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sifatnya induktif. Maksudnya, penelitian dengan metode ini berangkat dari sebuah teori. Kemudian, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun gambaran akan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari sudut penerapan hasil, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori atau menjawab pertanyaan tertentu dalam suatu disiplin ilmu tanpa dikaitkan dengan penerapan atau penggunaan hasilnya untuk menjawab permasalahan di luar disiplin sendiri. Kemudian, penelitian terapan memusatkan perhatiannya pada penerapan dan pengembangan pengetahuan yang didasarkan pada penelitian dalam bidang praktis tertentu, seperti pendidikan, kedokteran, dan politik. Yang terakhir, dilihat dari sudut proses atau metode, penelitian dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis atau suatu masalah. Dapat diartikan juga sebagai proses pengumpulan dan penafsiran data berupa benda, peristiwa, atau tulisan yang timbul di masa lampau. Yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok-kelompok eksperimen. Dalam bidang pendidikan, topik yang paling banyak menjadi fokus penelitian eksperimen adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengujian pengaruh material pendidikan dan praktik yang baru pada hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu penelitian deskriptif. Dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan atau pengklasifikasian, pengolahan, dan penafsiran data. Yang keempat, penelitian korelasional. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak bisa memberikan bukti untuk menjelaskan variabel mana yang merupakan penyebab dan mana yang menjadi akibat. Yang kelima, penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang diarahkan pada mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan. Penelitian ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan guru dan prestasi belajar siswa. Yang keenam, penelitian kasus. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendalam atau intens terhadap suatu kasus, sehingga hasilnya hanya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa digeneralisasikan pada yang di luar kasus tersebut. Yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Metode ini ada yang memasukkannya ke dalam pendekatan penelitian kuantitatif non-eksperimental dan sebagai metode penelitian eksperimental. Penelitian dan pengembangan ini berawal dari industry-based development model yang digunakan sebagai prosedur untuk merancang dan mengembangkan suatu produk baru yang berkualitas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.